dengar-dengar lagi akhirnya diganti senior kita ini Mas Botut sama Mas Oh, itu Budi. berarti masa transisi. Masa transisi saat Iya, itu iya. Palapa, belum New Palapa. Iya, mungkin yang dijelaskan Cas waktu kemarin. Iya, Gitu, iya. sama kan ceritanya? Iya. Itu tahun 2008 saya merit ikut Nirwana. Oh, pertama Nirwana. Iya, Nirwana. Jombang. Keluar dari Nirwana berarti? Iya. Saat itu saya memang ya ini cerita agak sedikit pribadi sebenarnya. Saat itu minum dulu nih. Iya. Santai. Saya ini kan dulu kan punya hutang, tapi saya tak telepon Mas Imam dulu. Iya. Kalau permisi lah. Iya, Mas aku mau RP telepon gitu. Iya, Mas aku diajak ini gitu. Terus beliau jawabannya gimana? Luar biasa. Gimana? Kamu bahasa Jawa ya? Melok dicecar di Nah, itu yang juga mau saya tanyakan. Iya. Jadi saya nggak sengaja lihat ada yang review gitar sampean itu terus pokoknya negatif lah. Iya betul, saya tahu. Itu gimana kejadiannya? Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Acik Story. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial sekali. Pokoknya tamunya Acik Story itu nggak ada yang nggak spesial. Tentunya juga kalian kenal. Dia adalah pemain gitar yang skillnya cukup diperhitungkan lah. Tapi sayangnya menghilang. Nah, siapa dia? Ini dia Mas Sang Adi. Halo, assalamualaikum semuanya. Mas Acik. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampean gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh, iya. Dengan keadaan sehat walafiat, jiwa raga. Alhamdulillah. Kita lama sekali nggak ketemu ya? Iya, betul. Kangen nih. Iya. Tahun berapa kita ketemu kemarin terakhir? Terakhir itu nggak tahu ya, beberapa tahun yang lalu itu saya sempat bantuin orkes di sini teman. Oh iya, itu. Tapi sebelumnya kan dulu kita pernah juga podcast ya. Bukan podcast kalau dulu namanya Q&A. Iya. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018, sekarang 2026. 26. Berapa tahun itu? Sekitar 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Oh, lama ya. Berarti sama aslinya di CI lah. Iya. Podcast sih. Dulu memang podcast dulu kan nggak terarah kan. Pokoknya ngomong-ngomongan. Tapi rame ya. Tapi rame. Terus bikin tutorial juga. Iya, betul. Nah itu. Kita tanya-tanya santai Mas Adi ya. Nggih. Siap. Tentunya yang belum pernah saya tanyakan dulu, saya tanyakan sekarang. Siap. Ya. Mulai tahun berapa sampai belajar gitar itu? Saya kalau belajar gitar itu dari tahun 98, Mas Kelas Haji. berapa berarti? SMP. SMP. SMP kelas 2. Kelas 2. Iya, SMP kelas 2 itu tahun 98. 98. 98. Tapi awalnya pemain gendang saya. Loh, gendang kan? Iya. Belajar gendang Gendang kecil. Jadi kecil dulu ya? itu ya ada di kampung saya itu kan ada apa itu Karang Taruna itu loh, Ya, Mas Haji. Jadi saya dulu itu dibimbing sama orang situ yang bisa main musik. Daerah mana? Mojokerto berarti? Di Sidoarjo. Loh, Sidoarjo? Tarik, iya. Rumah saya yang Tarik. Oh, Tarik. Iya, Tarik Sidoarjo rumah saya itu. Zaman itu 98 itu sama belajar gendang itu 1 tahun sih. Cuma 1 tahun. lagi apa ya maksudnya tuh lagi apa lagi umum orkes apa? Oh, saat itu ya. Saat itu tuh Gita Bayu. Gita Bayu. Gita Bayu, Berarti betul. Kaset pita berarti ya? Iya, Avita, Sonata, Gita Enggak, bukan Bayu. maksud kaset pita. Oh iya, kaset pita, Kaset betul, pita. betul, kaset pita. Oh, Betul. itu. Iya. Nah, terus kok bisa bermain gitar? Gitar. Nah. Pertama kali. Ceritanya itu saya tuh ngamen. Jadi dulu itu tim yang ada di Orkes Karang Taruna itu di desa itu. Itu kalau nggak ada aktivitas latihan dangdut itu kita ngamen tiap hari cari uang. Ngamen. Iya ngamen, tapi saya pegang kendang, ceritanya gitu. Lah berhubung pemain gitarnya itu suatu hari itu sakit. Saya akhirnya gitar ngawur. Jarang. Iya, jarang pokoknya ngamen dapat uang gitu. Ngamennya itu di apa? Di kampung apa Iya di kampung-kampung. Iya, tetangga desa gitu sih. Apa ya berarti ngamen gitar, Kendang sama tamborin aja. Tamborin aja. Iya, betul. Siapa? Masih ingat nggak teman-teman sama ngamen? Masih, tapi yang satu itu sudah almarhum, yang satu. Yang satu itu alhamdulillah masih sehat, masih sering ketemu. Nah, terus tiba-tiba mendalami gitar berarti. Iya. Gimana itu ceritanya?
Awalnya saya belajar gitar itu ya tetap di orkes itu di Karang Taruna itu. Saya belajar itu di Mas Agus. Mas Agus pemain bass dulu. Mungkin Mas Aci pernah dengar ya, orang Punala dulu itu. Punala. Punala, Mas Agus. Nggak tahu ya kalau sekarang kabarnya gimana. Masih aktif ya? Nggak tahu ya? Lah kurang tahu saya sekarang untuk kabarnya. Mas Agus itu serba bisa, dia pemain keyboard bisa, tapi sebenarnya beliau itu bass. Seperti itu. Orkes Punala itu orkes mana? Kalau Mas Agusnya itu dulu itu kayak di bond gitu loh. Di bond sama yang bina orkes di Pajajaran itu ditarik itu gitu sih. Jadi nggak tahu ya saya orkes apa dulu. Iya. Ya mungkin teman-teman ada yang kenal ya. Mas Agus namanya. Mas Agus. Pemain bass. Iya senior itu. Senior ya. Iya senior. Udah lama banget itu malah ya sering main sama Mas Imon Sadewo, saya lihat fotonya saat itu ya. Saya masih belajar. Berarti sampean diajari itu? Diajari secara grup sih, tapi kalau untuk belajar secara private gitu nggak pernah saya. Jadi belajar sendiri saya itu. Oh, berarti Iya. pada saat itu belajar grup, saya pegang apa? Saya pegang gitar. Ya awalnya ngendang. Kak maksudnya tuh gitar ini kan ada ritme, ada Iya. melodi, sama bagian apa? Saya melodi langsung. Langsung melodi? Nggih, tapi belajar sendiri. Belajar ya, sendiri? Nggih. Apa alat yang pertama yang dipakai apa gitar? Gitar apa? Ya alatnya yang di Karang Taruna itu. Apa? Apa ya? Fender-fenderan gitu. Oh, bener-bener ya? Efeknya, pakai efek juga? Efeknya rakitan dulu. Metal Zone bikinan Mas Santo. Mas Santo keyboard pernah dengar nggak? Mas Haji. Nah itu beliau itu juga senior Mas Santo itu. Pemain keyboard, beliau juga ahli teknisi, elektronikal gitu. Nah saat itu saya dibuatkan efek replikanya Metal Zone saat itu. Jadi tempatnya itu, boxnya itu dari ini adaptor itu, tahu nggak sih? Iya, iya. Nah seperti itu. Jadi dikasih switch gitu. Jadi jet gitu langsung gitu. Seperti itu. Karena dulu saat itu untuk beli properti untuk standar gitaris itu nggak bisa lah saat itu kan. Iya. Mahal kan saat itu gitu. Iya. Nah, seperti itu. Awalnya Awalnya ya. Iya. Terus itu berarti orkes pertama sampean itu? Iya, namanya Mustika di desa tepatnya itu di Dusun Pajajaran Utara, Kecamatan Tarik, Pak. Oh, Iya. Siapa saja musisinya masih ingat? Ada yang masih aktif sekarang kira-kira? Nggak ada, cuma Nggak ada ya? saya saja. Iya, masih aktif di entertain. Setelah di orkes Mustika sampean kemana? Ke Perjalanan saya ya, jadi di Orkes Mustika terus banyak sebenarnya, cuman ya itu saya freelance gitu loh. freelance? Ya freelance gitu sih. Terus sampai ke orkes? Ke orkes oh ya. Oh tapi ini ada yang keloncatan nih cerita saya. Jadi saya itu saat itu masuk saya kan dangdutnya duluan ini Mas Haji. Jadi tahun 98 itu saya gendang, terus tahun 99 itu saya belajar gitar. Tahun 2000 itu saya main gitar genre rock nih. Berarti Berbarengan ini. Ceritanya saat itu juga main dangdut juga ngerok. sampean gitu. diajak siapa? Saat itu saya itu diajak band Mojokerto saat itu yang mungkin kenal lah ya, mungkin musisi-musisi Mojokerto rock ya khususnya ya. Kavaleri namanya. Band Kavaleri. Nah, saat itu butuh gitaris karena memang saat itu eventnya itu event festival pelajar. Saya masih SMA itu. Kelas 1 atau kelas 2 itu. Kelas 1. Kelas 1 SMA. Akhirnya drummernya itu nyariin saya gitu. Akhirnya saya diajak lah. Dari situlah saya itu kenal yang namanya Koko. Koko atau Wahyu Harius. Waduh, gak kenal. Nah, itu pemain rock, gitar rock. Nah, saya melihat Apergio, dia main Apergio itu baru pertama kali itu. Tahu saya kan melodikan dong dong deng 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 dong deng dong deng melodi gitu kan. Lah, sejak kenal beliau itu lihat baru pertama kali itu lihat si Suhu. Saya manggilnya Suhu sampai sekarang. Itu Koko. Suhu Koko itu. Orang mana itu? Itu sebenarnya aslinya Mojokerto. Tapi sekarang beliau pindah di Malang. Sekarang domisilinya. Sering kok ke tempat saya di pabrik itu. Masih nyambung sampai sekarang. Iya. Itu berarti sampean terinspirasi
Diajari sama beliau. Langsung diajari ya? Diajari. Kalau berangkatnya saya dangdutan masih belajar sendiri. Terus kenal beliau, Suhu Koko itu saya diajari ya, diajari. Tapi genrenya rock? Rock. Dia nggak bisa dangdut. Jadi tapi dia diajari tekniknya ya? Iya, diajari teknik-tekniknya. Terus saat itu aku langsung diajari ngeband, diajak festival. Saat itu langsung di bass gitar di Mojokerto saat itu tahun 2000-an. Di bass gitar seperti itu. Itu berarti sampai niat les kursus bayar atau gimana? Enggak. Enggak bayar? Enggak. Tapi sampai datang ke sana apa gimana? Iya, kebetulan. Rumahnya di mana rumahnya? Di Wates Mojokerto itu di jalan apa ya? Jalan Batok. Di Wates itu. Jadi saya tiap hari itu ke situ ngeband. Memang kebutuhannya untuk festival saat itu. Jadi setiap hari saya ke situ tiap hari. Dipelajari akhirnya? Iya, diajari secara langsung gitu. Makanya sampean kok iku nek gitar kan mesti ono roke ya iku mah ya. Iya, awalnya dari itu. Padahal dulunya itu ya saya dari sorry ya. Mas Haji, saya tuh dengerin rock itu nggak suka dulu. Nggak suka sama sekali. Ya katanya itu bumerang itu, sorry saya sebut nama aja kan ini cerita saya. Orang katanya sebut GNR, Gun Roses, saya nggak suka. Suka saya itu dangdut. Dangdut ya. Iya. Oh iya. Lama berarti zaman belajar itu kan susah sih Mas. Belajar apa? Teknik-teknik itu. Gimana? Ya mungkin saya getol mungkin ya. Mungkin teman-teman sebaya seliting saya itu mungkin saat itu pacaran, main-main. Saya itu di kamar aja main gitar. Gitaris apa zaman kayak? Pinjam. Pinjam siapa? Iya, saya dulu itu nggak pernah punya gitar. Siapa gitar? Oh iya, boleh ya tak ini ya, tak sebutkan ya. Orang-orang yang berjasa ya. Itu salah satunya adalah Mas Erik. Mas Erik, oh iya lupa kan berarti. Saat itu saya ikut Mustika, orkes yang awal di desa saya itu. Saya juga ikut orkes Arneta. Mas Haji. Arneta itu base camp-nya ada di Kangkungan, Mojokerto. Nah, Kangkungan, saya juga ikut itu. Saya juga difasilitasi gitar. Oh. Disuruh bawa pulang saat itu. Merek apa maksudnya? Ibanez replika. Kan Iya. sudah bagus kan saat itu. Bos wapi. Iya kan? Terus ada lagi yang berjasa kepada saya. Alhamdulillah sekarang juga bantuin saya Mas Haji di produksi gitarnya. Di gitar saya itu. Itu ada namanya Mas Pri. Orang Kangkungan juga. Dia juga punya orkes. Yang satunya Mas Erik juga punya orkes gitu ceritanya. Itu berarti sampean sudah mulai aktif di band ya? Iya, aktif dah. Akhirnya kembali ke dangdut lagi. Gimana? Sebenarnya gimana ya, saya ini dulu itu keduanya aktif gitu loh Mas Haji. Iya, cuman saya itu lebih condongnya kan ke rock. Jadi kalau saya di bond teman-teman saat itu mesti nggak tahu lagu. Kenapa? Karena ya itu tadi setengah hati. Iya. Makan gaji buta. Mungkin kebutuhan saya kan dangdut kan. Dulu kan ke dangdut, akhirnya ke dangdut juga kan. Iya. Ya mungkin gitu job-jobannya ke dangdut daripada rock. Mungkin dulu ini kan saya gini kan masih muda, masih apa ya, artinya masih belum punya konsekuensi dan inilah ya, belum profesional. Jadi saya lebih mengikuti kata hati saya, mungkin ke rocknya kan. Jadi di job orang dulu itu gak ngurus gitu loh. Nah, sampean rock iku mainin nang ndi? Tanggapannya nang ndi? Dulu itu festival. Oh, festival ya? Iya, ikut kompetisi. Hanya dapat hadiah gitu? Iya sih, gitu aja. Memang jebolan kompetisi. Jadi mulai dari Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, sampai Indonesia. Band apa ya berarti? Kalau apa namanya, kalau awal-awal itu ya namanya Kavaleri. Kavaleri ya. Ya sampai Jawa Bali saat itu. Lagu-lagunya apa ya berarti itu? Ya drum theater, Ingwi kayak gitu-gitu. Ngeri saat itu ya. Tapi main dangdutnya rusak. Kenapa? Karena nggak pernah belajar gitu. Iya. Sampai tahun berapa sama gitu? Festival. Iya. Saya festival terakhir itu insya Allah ya Dream Band itu, Mas Haji. Oh, Dream Band. Dream Band tahun 2005 itu. Memang saat itu saya masih pacaran sama istri saya itu. Tahun 2005 itu yang daftarin beli ini formulirnya itu juga mantan istri saya. Mantan pacar saya dulu maksud saya. Seperti itu sih. Nah, terus kan sampean kan setelah itu kan aktif lagi di dangdut kan. Akhirnya masuk ke dangdut kayak ikut. Ya sebenarnya aktif itu, dua-duanya aktif. Cuman mungkin gini loh, mungkin saat itu saya tuh rocknya itu lebih dominan gitu. Untuk dangdutnya ya
ini sih Iya. gitu. Tapi kalau tanya saya Mas lebih touch-nya lebih kemana nih? Wah, kalau saya pokoknya semua genre suka saya, mulai dari jazz, rock, metal. Pokoknya seni, berhubungan dengan seni saya suka intinya saya gitu sih. Oke, 2005 sampean juga kan akhirnya ngeband, terus sudah nggak ada, kira-kira masih dangdutan kira-kira? Saat itu sudah langsung cut dangdutnya karena saat itu saya kontrak sama salah satu manajemen di Jakarta Iya. saat itu. Terus- Nah tapi sebelumnya Mas Haji, saya itu diajak beliau Mas Kaji Hanil, Abah Hanil, pemain keyboard. Oh iya. Itu diajak ke Palapa saat itu tahun 2004. Oh saya ngejakku. Ya Mas Hanil, Hanil, Haji ya Hanil. saat itu Kaji Hanil itu. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya, tahu ya beliaunya ya gitu. Sempat berapa kali main atau berapa? 1 tahun itu. 1 tahun ya, full Ikut ya. Palapa itu ya, 1 tahun. Berarti keluari Sony berarti. Iya kan? Iya kan, saya gantiin gimbal itu. Tak Sodik. Bukan, Sodik itu gantiin saya. Oh, Cak berarti Sodik itu Sony sing gimbal sekarang. Gimbal, masih gimbal itu Iya, Sony. sing sekarang kan gimbal. Iya, iya. Jadi ada cerita sebenarnya. Saat itu saya itu kan sudah kontrak dengan salah satu manajemen di Jakarta saat itu di TV7 saat itu. Nah, tiba-tiba beliau almarhum Mas Dogi itu telepon saya saat itu. Dia awakmu di kamu di mana gitu. Saya di Jakarta padahal masih di Surabaya gitu. Loh, ngapain kamu ini bahasa Indonesia ya? Ngapain kamu di Jakarta gitu? Kerja Mas, lo kerja apa? Ya ikut orang nguli gitu. Saya bilang gitu ya guyonan, bercandaan maksud saya saat itu. Loh, ini Palapa ini butuh melodi, ini melodinya nggak ada gitu. Oh, dadakan berarti. Dadakan. Akhirnya pernah melodi, posisinya melodi Ya, apa nggak di tem? Nggak bisa, saya akhirnya nggak bisa Nggak datang. diambil. Nggak diambil karena posisi saya sudah kontrak sama terus? gitu. Akhirnya dengar-dengar dapat almarhum juga, almarhum Cak Karen tuh dari Jombang RGS. Oh, yang menggantikan. Iya, yang menggantikan. Terus akhirnya dengar-dengar lagi, akhirnya diganti senior kita ini Mas Botut sama Mas Oh, itu Budi. berarti masa transisi. Masa transisi Iya, saat iya, itu iya. Palapa, belum new Palapa. Iya, mungkin yang dijelaskan Cak Sodik kemarin. Iya, juga gitu, sama kan ceritanya? Iya. Berarti masih mencari lah. Akhirnya ketemu Cak Podot sampai. Betul dan sekali. kawan-kawan. Betul. Oh iya iya. Terus setelah tadi ditawarin Palapa, terus gak diambil, sampai kok ke siapa lagi? Saya akhirnya pulang itu tahun 2008 saya merit ikut Nirwana. Oh, pertama Nirwana. Iya, Nirwana. Jombang. Siapa saja dulu musisinya Nirwana? Musisinya Nirwana saat itu saya Bang Pribas, Romli, Ritem, kendangnya Itong. 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 Berarti Itong sebelum Lukman itu? Ya, sebelum Lukman. Sulingnya? Sulingnya itu siapa ya, lupa saya. Lupa saya namanya. Orang Jombang juga, Ploso. Lupa ya namanya. Sama sih ngejar, sama nang Nirwana siapa? Ya, Yonnya sendiri. Oh iya, Mas Yon. Ya, Yon itu yang ke rumah saya saat itu. Itu kan dulu rame-ramenya ini kan, bonsai itu. Ya, lu kok eling. Saya nyanyi bojo gue. Lo iya, bener. Sering. Iya, Ban Salam Jaya itu. Terus nikahanku, Iya. ya, tak kan disumbang juga sama bonsai. Gus Gufron. Iya, di Iya. sampean gak iso. Iya, betul. Sing ganteni siapa yo? Ali. Itis. Dudu. Siapa? Camian. Oh iya, ya ingat. Iya, ingat. itu. Ya ingat, dengar lah saya. Ya, terus sampean keluar dari Nirwana berarti? Iya. Saat itu saya memang ya ini cerita agak sedikit pribadi sebenarnya. Saat itu minum dulu nih. Iya, iya. Cek santai. monggo. Sebenarnya kembali ke kebutuhan sih saat itu, Mas Haji. Kebetulan gimana Mas? Ya ekonomi sih sebenarnya, ya kan. Jadi saat itu ceritanya gini, Nirwana itu saat itu main di salah satu eventnya Bonsai Alam Jaya di TRS Surabaya. Nah itu ternyata ada 2 orkes tuh satu panggung ceritanya itu. Sama orkes? Sama Avita ceritanya. Jadi kayak battle gitu. Terus? Nah, Nirwana sama Avita tuh gantian. Nah ternyata Cak Udin pemain gendangnya Avita itu ngelirik saya gitu ceritanya itu. Akhirnya dicomot. Jadi saya kecantol. Oh.
selingkuh. Oh iya. Loh berarti kan Avita kan sudah ada Cak Purnomo. Saat itu Cak Purnomo udah lama keluar digantiin Cak As itu. Pernah dengar gak sih? Iya. Cak As dari Probolinggo, senior kita juga gitu ceritanya. Akhirnya diajak saya gantiin Cak As itu. Terus Nirwana? Nah ya makanya itu kecantol saya. Karena itu tadi kembali ke kebutuhan saat itu kan. Iya. Mungkin coba rame Avita dulu. Ya, apa gimana? Mohon maaf ya, ini saya bukan matre ya. Ya mungkin teman-teman juga pernah merasakan seperti ini kan, sama kan. Gitu loh. Kan udah bilang, sering juga bilang, yang ngikat musisi ke grup itu bukan kontrak, bukan apa, tapi job. Iya. Ya, semakin banyak jobnya, sekali kan kontrak-kontrak. Banyak ini teman-teman yang katanya, ayo bikin orkes gini-gini. Alah, karena jobnya ya buyar. Makanya aku lagi kan nggak pernah punya orkes. Ya gitu, wis. Gitu. Iya, memang nggak bisa ngikat musisi itu nggak bisa, kecuali ya memang ada kontrak. Memang saat itu ya, Mas Haji, saat itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Avita, ya artinya sampai saya bikin pondasi rumah pertama itu ya dari Avita itu. Luar biasa. Hasilnya luar biasa saat itu. Akhirnya Nirwana digantikan oleh Pitis. Pitis. Ya, Pitis itu memang. Terus itu berarti sudah Lukman? Belum. Tapi Pitis itu yang ngajak itu Itong. Yang ngajak Pitis itu Itong. Iya. Dulu saya itu kan juga pemain selain di panggung ke panggung itu kan saya juga pemain reguler Mas Haji. Reguler di kafe-kafe gitu. Iya. Di Mojokerto itu kan ada tuh. Nah, Pitis itu dulu itu ya sering gajuli saya, kalau bahasa Jawanya gajuli. Itu kalau saya lagi main di luar saat itu. Akhirnya di situ ya juga kenal, akhirnya kenalnya di situ. Ya di kafe. Memang kebanyakan kan komunitas musisi itu kan banyak kenal kan memang di kafe, kebanyakan ya saat itu. Kalau sekarang sih kafe-kafe untuk live orkes itu udah jarang ya kayaknya. Untuk sekarang loh ya. Kebanyakan kan sudah karaoke ya. Terus setelah di Avita dengar-dengar sama juga ke Sonata. Itu apa sudah langsung ke Sonata apa ada prosesnya? Jadi gini, itu tadi ini cerita nggak apa-apa ya. Jadi gitu pribadi cerita lagi. Jadi gini. Saya itu punya target gitu loh. Target apa? Saya ini kan dulu kan punya hutang sepeda motor itu loh. Kredit. Motor kredit. Itu Mio Mio pertama kali itu. Mio hitam itu, CW gitu. Lah itu saya pinjem ya kredit motor itu tahun berapa itu? 2009 ya. 2009. Pokoknya nanti kalau lunas gitu cerita dalam hati saya. Pokoknya kalau nanti lunas motornya aku keluar dari apa? Dari Avita tadi. Iya. Kan 3 tahun tuh tenornya saat itu. Maaf loh ya, bukannya saya nakal, bukan. Saya tiap hari itu berangkat habis maghrib tuh Pak. Pulangnya jam 5 pagi tiap hari. Itu ngapain? Di kafe? Iya, di kafe sama Avita tuh. Ya hampir sering nggak pulang saya dulu itu. Oh iya, berarti kan memang luar biasa jobnya, Avita itu. Luar biasa. Kontrak ini kan sama kafe kan memang. Dulu ada beberapa kafe di Surabaya, Rasa Sayang itu kan. Belum job yang di luar tuh. Avita itu masih luar biasa saat itu. Terus akhirnya? Nah, jadi tiap hari itu kan saya berangkat habis maghrib ke Surabaya itu kan naik bis Sumber Kencono itu tiap hari. Nah, jadi saya itu sudah nadar dalam hati saya saat itu. Pokoknya semotor saya yang kredit itu lunas. Saya berhenti, ceritanya gitu. Nah, akhirnya kenapa kok berhenti? Apa capek kan? Sudah jenuh? Apa gimana? Ya, memang saya sudah target. Artinya melihat dengan kondisi saat itu harus mondar-mandir. Iya. Paling di rumah untuk tidur aja saat itu. Ya kan, pulang pagi. Paling pagi tidur, bangun sore. Jam 3, jam 4. Beberapa jam habis maghrib, berangkat. Itu saya jalani selama 3 tahun tuh. Akhirnya lunas. Akhirnya alhamdulillah lunas. Akhirnya kebetulan saya juga saat itu masih ngisi di salah satu kafe di Mojokerto namanya Sambung Urip atau SO itu. Nah itu ada pemain bass saya itu saat itu Mas Yunarto, pemain bass Jombang itu bisikin saya. Lur, bahasa sini ya, bahasa akrab kita itu panggilnya Lur atau Bro gitu. Lur, nanti ada Mas Edi nih ke sini. Siapa Mas Edi siapa gitu. Wis tangkul ngerti dhewe gitu. Akhirnya singkat cerita Mas Edi itu sama almarhum Rambut Jagung itu datengin saya ke kafe gitu.
sempet nyawer, sempet gitu-gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya pas pulang itu saya diajak makan. Nah, dari situ saya ditawarin untuk ikut Sonata. Nah, dari situlah saya itu dikasih tawaran masuk ke Sonata itu bukan masalah malah bahagia. Diajak orang, artinya siapa sih nggak tahu Sonata ya saat itu ya. Yang sudah punya nama besar saat itu. Tapi saya malah nggak mau diajak awalnya itu. Kenapa? Kepingin tahu alasannya? Iya. Alasan saya di situ ada idola saya. Idola? Idola saya. Siapa? Mas Imam. Loh, masih di situ dah? Apa itu sudah transisi mau ganti posisi atau gimana? Iya, transisi. Cuman tahu saya kan Mas Imam. Sonata, tahu saya. Iya, terus. Lah, Sampai merasa nggak enak gitu. Ya pasti. Iya kan. Ya beliau nggak ada kaitannya, bukan saudara saya. Iya. Tapi minimal saya menghormati beliau. Jangan sampai masalah uang aja, masalah popularitas saya harus. Iya. Iya kan, ini saya loh ya, di sisi saya gitu. Terus? Akhirnya beberapa kali Mas Edi sama Rambut Jak almarhum itu ke rumah ya, ke rumah terus beberapa hari gitu, bawa gula, kopi gitu. Ini beneran tanya istri saya. Iya, itu. terus. Saya tetap nggak mau. Bukan nggak mau itu sombong, bukan, karena saya nggak mau ini loh, karena posisinya Sonata saat itu kan memang ada masalah intern gitu loh, artinya nggak baik-baik saja saat itu dengarnya. Jadi saya nggak mau posisi lagi apa ini ya, sakit-sakitnya saya ganti ini, saya nggak mau. Saya nggak mau, saya harus menjaga gitu. Nah, akhirnya suatu ketika Mas Edi itu sampai pagi ke rumah saya itu, saya pikir saya juga butuh uang, saya juga butuh kerja, ya enggak. Akhirnya saya ngomong gini sama Mas Edi saat itu, Mas, saya nggak janji, tapi saya usahakan gitu. Tapi saya tak telepon Mas Imam dulu. Iya. Kalau permisi lah. Iya, saya sudah ceritakan sama Mas Imam itu, sering kali sama Mas Imam. Akhirnya pagi-pagi saya WA gitu. Ada apa At? Nah, nyela aku At. Si beliau itu. Mas, aku mau RP telepon gitu. Iya, Mas, aku diajak ini gitu. Terus beliau jawabannya gimana? Luar biasa. Gimana? Kamu bahasa Jawa ya? Melok Odi, awakmu ku nyambut gawe, gak usah ngurusi aku ambek arek-arek masalah iki gak usah. Wis awakmu nyambut gawe, pikiran anak bojomu wis selesai. Itu jawaban beliau. Luar biasa ya. Terima kasih Mas Imam. Beliau itu salah satu gitaris dangdut idola saya. Selain Mas Fris dan Mas Budi Mojokerto tuh. Jadi idola saya itu ada 3 saat itu. Almarhum Mas Fris, Mas Imam, sama Mas Budi. Akhirnya sampai masuk ya? Akhirnya iya, karena dapat izin dari beliaunya langsung. Akhirnya saya ikut. Ikut itu berarti siapa saja? Formasinya siapa saja? Oh, emang awalnya yang direkrut Sonata itu saya dulu memang. Sebelum ada Benny sama Ambon. Saya dulu. Itu berarti itu ya, ganti total berarti ya? Soling kan lama, tetap lama Solin itu. Keyboardnya kan Sariban. Iya, oh ya betul. Sariban keyboardnya, iya ganti total tuh. Tambor, iya ganti total. Terus? Paling Soling aja ya mungkin ya, yang tinggal Sonata itu, Mas Solin itu. Terus akhirnya diajak sampai masuk ke Sonata. Ya dari situlah akhirnya mungkin evaluasi ya, mungkin Mas Edi evaluasi beserta manajemen itu evaluasi mungkin kendangnya, akhirnya kurang gini minta yang gini, kita akhirnya dapat Benny gitu. Siapa sih yang merekomendasikan Benny? Oh Benny itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak ini loh ya, itu Mas Solin sama Yunarto. Itu yang mencari kendang. Iya. Sebelumnya berarti siapa? Sebelumnya? Itu anaknya siapa ya? Pemain suling Cak Dik. Pemain sulingnya Cak Dik, RGS. Anaknya itu yang ngendang Sonata itu. Siapa jenengnya? Siapa ya, lupa aku. Ya, komen di bawah yang tahu. Iya, yang tahu komen di bawah aja ya. Mungkin anaknya sekarang udah besar. Oh. Iya. Anaknya Cak Dik, sulingnya RGS. Itu yang ngendang Sonata tuh. Akhirnya ya karena evaluasi saya nggak tahu ya di luar saya ini. Akhirnya Mas Edi meminta untuk dibantu untuk mencarikan pemain gendang. Ini dapat Benny itu. Itu saya dengar-dengar katanya informasinya sih rekomendasi dari
Kalau nggak salah loh ya, mohon maaf loh, kalau nggak salah, dengar saya itu Cak Yunarto sama Solin sih yang merekomendasikan sonata ke Benny itu saat itu. Terus akhirnya merambat ke Ambon itu, Ambon Manisi itu ya. Ambon sama siapa berarti keyboardnya? Ambon sama Edi. Oh Edi. Edi tahu ya? Iya tahu. Mas Haji ya. Edi. Terus akhirnya ganti-ganti terus. Edi terus Adin tuh anak pendiam banget itu. Adin itu anak Jombang juga itu. Terus itu sudah berjalan, sudah ada job sonata-sonata apa gimana? Iya luar biasa saat itu memang. Dan akhirnya dikontrak sama Samudra. Iya sama Samudra Rekod dari Banyuwangi itu. Yang pertama kali hit lagu apa kemarin? Yang dulu lupa aku. Masa lalu. Kebelet ya, itu. Masa kan. lalu itu kan sampean sing. Belum, itu malah sebelum saya, itu masih Imam itu. Oh, masih Imam ya? Masih Imam itu. Oh. Masih Terus si sampean masuk iki apa? Saya itu apa ya? Kebelet. Kebelet itu juga masih Imam sebenarnya. Oh. Iya, masih Imam itu. Iki buka titik jos. Buka titik jos. Iku sing akhirnya itu saya. Go nasional itu ya. Iya, go nasional akhirnya ke Jakarta itu. Jakarta. Iya. Itu tim baru. Formasi baru itu. Oh, formasi baru. Ya, ya kayak yang buka titik dos itu. Nah itu. Oplosan. Oplosan. Iya, kalau nggak salah sih. Terus Oplosan itu. siapa yang ngajak ke Jakarta dulu? Apa Pak Edi? Pak Edi kan channelnya banyak. Iya. Dari Pak Edi berarti kira-kira? Iya, emang dari Mas Edi sendiri. Hmm. Ya langsung dari Jakarta sana. Gimana pas di Jakarta? Pengalaman gimana? Pengalamannya ya alhamdulillah ya nggak apa-apa, baik-baik. Ya. Jadi gini, Pak. Saya itu kan tipikal saya ini kan orangnya itu kan nggak kerasanan, Pak. Mas Haji. Saya itu ya mungkin setelah merit itu loh ya. Alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, punya istri, ada anak. Itu kalau nggak pulang itu loh nggak enak saya itu. Jadi nggak betah. Itu berapa bulan di sana? Ya lumayan kontrak itu. Kontrak untuk Berapa bulan ini? ngisi WKS ya berarti ya? Ngisi saat pertama kali sonata itu ada di acaranya Cesar itu. WKS. WKS toh itu? Oh ya WKS ya namanya. WKS atau YKS? YKS ya makanya saya itu WKS ini kolam renang. Kolam renang. YKS itu Iya, ya kan. iya. Akhirnya dapat kontrakan lagi itu sonata itu di Jakarta itu kerja bareng sama campur-campur di Antv. Oh iya. Terus nyabang-nyabang lah di sana. nyabang akhirnya terus sama Soima Semprul itu kita kontrak lagi. Ya itu tadi kembali lagi. Kenapa kok saya nggak bisa bertahan di sana? Karena memang saya itu nggak betah. Di luar nggak ketemu anak istri itu nggak bisa gitu loh. Mungkin 1-2 hari oke lah sih. Tapi kalau sampai hitungannya bulan-bulanan itu saya berat. Nah gitu sih Mas Haji ceritanya. Iya. Terus Avita. keluar dari sonata kemana sampai? Keluar dari sonata ya. Gimana ceritanya itu? Avita tadi sudah cerita saya. Sudah. Oh sudah, berarti setelah Avita terus ke sonata. Terus dari sonata sudah saya akhirnya Vakum. usaha bikin gitar. Berarti vakum. Vakum. Berarti itu sampean ya intinya ya keluar bukan dari sonata tapi keluar dari bermusik. Iya betul. Iya betul kan? Iya betul. Kenapa? Awalnya ya tetap kebutuhan, Mas Haji. Artinya kembali ke kebutuhan. Artinya memang ya itu tadi saya kalau orkesan ya bukan berarti saya ini nggak mau diajak orkesan, tetap mau. Cuman kalau jauh-jauh itu loh kayak nggak pulang sampai bulan-bulanan itu loh maksud saya. Iya kan sonata memang sudah terkenal dulu ya. Iya. Otomatis kalau udah terkenal mainnya pasti jauh-jauh. Sonata saat itu ya sekali berangkat 2 minggu baru sampai rumah. Iya. Ya itu tuntutan. Iya, Tuntutan. Memang resiko lah. Resiko ya memang dulu kita belajarnya ya tujuannya memang untuk itu Iya. gitu loh. Tiba-tiba sudah sampai situ malah kok gini. Mungkin ini. Iya capek. Iya kan capek kan. Udah pernah ngalamin gitu. Gitu loh. Memang awal-awal Ya seneng. bukannya nggak bersyukur ya. Ini kondisinya jauh beda. Mungkin kalau saya masih bujang, mungkin oke. Ya gitu loh. Ini kan beda. Akhirnya capek milih ke Di rumah aja. Di rumah Jadi aja saya itu produksi. di Jakarta itu ya, nggak pulang kontrak itu ya berbulan-bulan itu. Saya itu selalu berdoa saat itu. Ya Allah, saya pengen cari uang itu kalau bisa itu
jenengan paringi job ide-ide tonggo-tonggo RT gitu loh. Iya. Aku kangen ngono ya. Makanya Iya nggak sih? iya. Lu Aku sekarang gitu ya. Ono main cidek ngono sopen aku. Lah iya. Ini loh, ini iya nih kembali ke nol lagi gitu loh. Enggak tahu ya kenapa ya. Nah, ya ini bukan guyonan. Jadi benar. saya rasakan seperti itu ya. Mungkin saya berdoa saat itu, ya Allah, saya pingin cari uang, tiap hari dapat uang, job, tapi nggak jauh gitu loh. Kalau bisa ya Allah, tonggo-tonggo RT atau tetangga RT lah. Iya kan? Iya. Namanya manusia. Dulu juga gitu. Main gua RT itu bosen deh orang-orang main sing ado tete. Iya kan? Iya kan? Apa cek musisi kelas RT ya? Iya. Akhirnya diturutin temen kepingin balik mana? Balik RT-an do RT mana? Iya, kan? betul. Nah, seperti ya itu malah sih, mungkin faktor usia lah. Karena aku gitu sih. Kalau dulu kan juga seneng main pertama kali ini main. di luar konteks nggak bersyukur loh ya kayaknya. Ini di luar itu. Tetap bersyukur kok kita. Iya. Ini ngomong no apa ini? Nah aku biar kan Capek ini. paling jauh kan di Rembang. Wih, seneng aku. Susu Rembang mana? Rembang mana? Pak tambah jauh. Wih, jauh banget sampai Tegal sampai manapun. Wah, akhirnya kembali lagi iya. Wah, capek ternyata ya. Di perjalanan itu. Iya, Dan satu yang kedua adalah kerja. Dulu kan Oh iya, masih ini ya, Mas Haji ya. sudah PNS Guru ya, udah PNS ya. Iya, otomatis kan Kewajiban itu udah nggak bisa iya. ditinggal ya, betul Terus sekali. sekarang ditambah lagi ada anak istri, wis gak iso jauh dari itu. Iya, Makanya sekarang kan kembali lagi enak main deket-deket aja. Yang penting terlampiaskan lah ini, pengen bermain musik. Nggak apa-apa kalau seperti sampean gitu di rumah, tapi kan banyak inovasi, kreatif. Loh iya bener Iya, loh. aku vakumku dulu Beneran, alasannya salah satu itu. Alasannya ya vakumku ya tadi jauh. Yang kedua kayaknya ada YouTube itu yang membuat saya kayaknya di rumah sama aja deh. Dulu kan YouTube lagi tinggi-tingginya itu. Saya kan bisa jadi pertama kali kan bikin channel dangdut koplo yang lagu-lagunya lagu luar di koplo. Iya, nah, betul. itu kan naiknya luar biasa. Iya, saya tahu itu. Dan luar biasa. aku mikirnya kan ya podoe nang omah kepengen orkesan ya manggil teman-teman main di sini di studio ini. Gitu sama aja gitu loh. Terus kembali lagi kok aku kangen nang gone njoba namanya manusia kan gitu. Di studio bosen kepengen nek nang terop. Tapi ya cok dado nang kene-kene ae. Akhirnya ya sekarang ini kayak ceritain beriringan ya. iya betul sama ya. Iya. Beriringan. Anaknya 3 kan ya kalau Iya. Anakku juga 3. Nah, Mirip. Terus pada saat vakum itu sampean juga masih ditawarin nggak oleh Oh ya, ada ya beliau Mas Edi masih, karena saya keluar dari Sonata itu memang saya bukan dikeluarkan. Memang ini adalah pilihan saya gitu. Capek. Capek karena terus nomor 2 saya punya bisnis itu. Saat itu saya jualan gitar gitu. Akhirnya singkat cerita sampai saya bikin produksi sendiri ceritanya. Berarti sampean sekarang punya pabrik gitar. Alhamdulillah ya, bahasanya jangan pabrik lah, terlalu besar. Workshop gitu aja. Workshop ya. Workshop kayak apa sih maksudnya itu? Ya workshop pelatihan lah ya, kayak ya bengkel lah ya bahasanya. Ya pabrik lah, pabrik kecil-kecilan ya, lah. Pabrik, apa sih? industri kecil lah, industri kecil, UMKM kayak gitu. Iya. Cuman ya lumayan berapa meter itu. Itu besar berarti di rumah itu. sampean kan punya apa ya? Punya desain sendiri, punya merek sendiri. Itu berarti apa ya? Sudah terdaftar ya gitu. Sudah. Saya punya brand sendiri itu Sang Adi Gitar. Sang Adi Itu Gitar. sudah saya daftarkan di Haki itu tahun 2018 ya kalau nggak salah. 19 ya saya daftarkan, sudah resmi itu. Daftarnya itu ini kan aku ngomong apa Mas? Nggih. Daftarnya itu hanya logo aja apa dari desainnya gitar? Logo. Nah, Ya, desainnya logonya saja. logonya saja. Iya. Nek desain itu desain sampean dhewe apa mirip ambek merek liya? Jadi gini, ceritanya ini banyak ini berstep-step. Jadi kalau yang daftar merek itu Sang Adi Gitar itu, kalau desain ya punya sendiri desainnya. Ada sendiri. Ada sendiri. Ya tapi tetap kita ada namanya influen ya. Mungkin kayak Strato gitu-gitu. Gak apa-apa kan itu ya? Yang penting secara headstock itu ini
Bisa disama. Ini namanya stok kepala gitar ini sebenarnya nggak sama. Oh gitu aja ya? Iya, ada dirubah dikit-dikit gitu. Kalau body mirip nggak apa-apa. Body semuanya persennya gitu ya? Iya, gitar sama-sama kan? Iya, gitar ya. Oke, bisa diambil Mas Adi. Ini berarti... Nah ini gini Mas Haji. Ini karya terbaru saya ya. Ini di bulan-bulan ini. Jadi saya untuk melahirkan karya ini ya, itu saya harus melalui jatuh bangun. Jadi gini, awalnya itu saya punya usaha itu ya. Jadi awal saya cerita dari Sonata tadi itu kan saya memang ada bisnis. Nah, saya jual gitar. Nah, akhirnya tahun 2020 itu saya bangun industri besar, punya karyawan 30. Karyawan saya 30. Banyak. Luar biasa. Banyak. Terus? Ya tapi nggak banyak kayak itu. Ya lumayan lah uangnya itu kalau per bulan itu. Akhirnya pabrik saya itu kan bukan saya yang pegang tuh ceritanya. Jadi usaha saya itu bukan saya yang pegang ini. Jadi Sang Adi Musik Indonesia itu dipegang oleh pengelola. Jadi memang saya itu one man show. Saat itu ya saya harus ngelayanin customer. Ngelayanin customer itu berarti ada komplain, iya kan? Ada purchase gitu kan. Yes, masalah semuanya itu saya yang ngurusin gitu. Nah, tapi di produksinya itu saya kerjasama dengan pengelola. Ceritanya begitu. Yang sudah pengalaman, bahkan karyawan saya itu ya jebolan pabrik-pabrik gitar yang sudah pengalaman gitu. Tapi yang nggak jamin. Jadi selama 3 tahun pabrik saya mengalami jatuh. Tahun berapa tuh? Yang 2022 ya. Jatuh pabrik saya yang pertama itu dipegang pengelola saya. Bahasanya ya kurang beruntung gitu aja. Nah, akhirnya setelah jatuh itu pabrik saya pegang sendiri sampai sekarang. Jadi saya pegang sendiri ini selama 3 tahun. Akhirnya melahirkan ini ya? Iya, ini melahirkan ini. Karena ini real pabrik ini yang saya pegang sendiri nih. Saya ngontrol sendiri, bahkan saya jadi operator. Bikin gitar. Ini bikinnya itu ada mesinnya apa pakai tangan? Ya mesin ya ya tetap tangan, ya ada tangannya. Iya. Maksudnya gitu. Kan ono gitar pabrikan atau iya, gitar, sama ya. Ini pabrikan. Pabrikan ya. Iya. Sama. Nah, makanya gitar ini nih memang saya desain ya dengan kebutuhan saya. Artinya kebutuhan saya juga pemain dangdut. Saya pemain dangdut, saya juga pemain rock ya. Jadi gitar ini memang saya desain gimana menghasilkan clean yang bagus. Clean, ya kan? Clean, terus distorsi untuk lead yang bagus. Jadi mulai dari bahan dasarnya kayunya, wiring diagramnya, mulai dari string tensionnya, apapun. Nah, makanya kenapa bodinya ini kok strat ya. Ini berarti perjuangan saya selama 6 tahun habis jatuh itu. 3 tahun saya pegang melahirkan ini, kenapa? Ya udah ini benar-benar karya saya yang memang perlu dicoba ini oleh teman-teman gitu. Jadi memang saya desain untuk dangdut oke, rock oke. Bahkan untuk blues juga oke. Suaranya bisa twangy krang gitu. Bagi teman-teman yang ingin tahu suaranya dari gitar ini, kalian bisa tonton di sini. Nah, iya, teman-teman betul. Sudah saya tayangkan di Koplo Time. Yes. Kalian tonton, iya itu. Real suara gitar itu. Real itu rekaman live, guys. Live. Tidak di studio tapi benar-benar bukan suara efek itu. Jadi suara gitar itu. Gitar. Kayak Renault. Nah, kenapa kok bodinya ini body strat ya? Yeah. Body strat. Tapi stoknya ini kok lancip gitu. Oh, kayak apa sih? Kayak Kramer era 90-an ya, rock metal. Iya, gimana itu? Ya itu tadi. Jadi ini saya desain ini menggambarkan kelembutan yang dangdut gitu kan. Tapi di sini ada rocknya, unsur metalnya gitu loh. Ini menggambarkan diri saya sih sebenarnya. Kalau dulu kan pernah bikin juga kan yang dulu. Apa itu? Yang mana? Ya Garuda atau apa? Oh ya betul, Garuda. Cuman udah tak tutup dah. Tutup ya. Bikin lagi. Ini berarti satu-satunya. Satu-satunya ini. Ini sudah saya produksi nih Mas Haji. Sudah ada berapa unit? Masih 13. Masih ya. Banyak loh 13. Uangnya banyak puterannya. Itu berarti sampai menjualnya di mana? Saya online sih, kebetulan. Enggak dititipkan di toko enggak? Itu
ada agenda ke situ. Ada agenda. Cuman modalnya kebentur modal saya. Jadi sekarang masih di Jadi saya itu juga mulai produksi sampai pendistribusian itu saya. Gitu. Berarti nek mau beli misalkan kemana? Nanti tetap kita akan kerjasama di beberapa online shop gitu ya nanti ya. Berarti sekarang masih belum dijual bebas? Ya masih belum. Masih produksi pertama. Oh iya. Tapi yang ini di belakang udah 13. Udah jalan produksi. Itu. Ya itu segera diumumkan mungkin teman-teman. Ya, mungkin teman-teman nanti ya bagi yang penasaran ya dengan desain saya. Pokoknya gitar desain saya ini memang saya sesuaikan dengan kebutuhan saya ya. Karena saya juga pemain dangdut. Saya juga pemain rock. Jadi saya gimana caranya saya main dangdut itu memakai gitar ini tuh ada. Yang saya butuhkan itu ada di gitar ini. Terus saya main metal atau rock juga bisa. Nah, jadi kalau teman-teman masih penasaran, bisa nanti order lewat mana? Nanti. Apa bisa lewat WA atau Ya apa? sementara WA, sementara WA-nya. untuk saat ini mungkin WA dulu ya. Mungkin WA-nya boleh dimunculkan di layar. Ya, boleh. Ya, ini dia WA-nya. Iya. Nah, bisa kalian hubungi ya di bawah ya. Nah, seperti itu. Tanya-tanya boleh. Ya mohon doanya teman-teman ya. Mungkin Sangadi dulu pernah tersandung saat itu dicecar di Nah, itu yang juga mau saya tanyakan. Iya. Jadi saya nggak sengaja lihat ada yang review gitar sampean itu terus pokoknya negatif lah. Iya betul, saya tahu. Itu gimana kejadiannya? Iya, jadi masalah apa itu problem yang ada di media sosial saat itu ya. Mungkin produk dari Sang Adi saat itu yang dapat pesan dari beliaunya Mas Eka Raka, orang Indonesia. Kalau nggak salah orang Sukabumi itu ya. Yang kerja di Jerman itu kan bikin review gitar buatan saya ya. Saat itu ditulis di kontennya itu 17 juta gitu loh. Padahal berapa? Padahal itu kalau saya kan customer saya banyak. Di catatan itu ternyata tertera cuma 4.800.000 gitu loh. Artinya di konten itu 17 itu nggak tahu totalnya dia itu sama apanya saya nggak tahu gitu loh. Kalau memang part-partnya Mas Eka Raka itu beli memang bawa sendiri kayak. Enggak, berarti dia beli sendiri tuh dikirim ke sampean Betul. untuk dirakitkan Untuk gitu. dirakitkan, untuk gitarnya buatan kita Sang Adi gitu loh. Cuman kalau ngomongin harga 17 juta itu mohon maaf, itu salah besar. Salah besar. Ya? Salah besar. Catatannya masih ada sampai sekarang. Itu 4.800.000. Intinya yang dari sampean hanya 4 juta itu aja. 4.800.000 itu pun include ongkir. Ongkir ke Sukabumi. Bayangin ongkirnya peti kayunya berapa gitu loh. Oh iya. Nah, makanya ini klarifikasi, bukannya saya itu membenarkan diri saya, enggak, memang ini fakta. Jadi saya mengklarifikasi bahwa harga yang dibuat konten sama Mas Eka Raka beliau itu tidak benar. Enggak tahu kalau totalannya segala sesuatunya sampai 17 juta itu di luar saya. Yang jelas order ke saya itu cuman harganya 4.800.000. Itu saja. Dan itu pun sebenarnya saya kan gini loh. Mestinya kan bisa dibicarakan gitu loh. Mas Adi ini kayak gini gitu. Saya kurang pas atau kurang cocok, ya saya tarik gitu loh. Tak revisi. Kalau nggak bisa direvisi tak buatin baru. Kalau memang sudah nggak mau tak balikin uang, bayangin. Saya lo siap. Saya ini punya usaha gitu loh. Dan usaha ini saya jaga gitu loh. Nah gitu. Ya. Tapi nggak tahu kalau punya tendensi macam-macam, punya tujuan macam-macam, ya nggak tahu, silakan. Inilah. Berarti nggak ada komplain ke sampean langsung ke media? Ya sebenarnya ada. Cuman pesennya gini, Mas Adi, gitar ini tak review ya gitu aja sih bilangnya. Tak pikir ya mungkin ya positif aja gitu kan. Iya Saya sih. juga yang nggak tahu kondisinya gitarnya seperti apa detailnya, saya nggak tahu saat itu karena yang ngurusi kan manajer saya kan saat itu gitu loh. Akhirnya ya Mas nggak apa-apa. Tiba-tiba kok videonya kayak gitu. Nah akhirnya loh kok kenapa kok gitu kan semuanya itu kan bisa diomongin. Kalau memang nggak cocok, saya itu produksi gitu loh. Kalau nggak cocok kan bisa saya tarik tuh barang, ya nggak. Kalau kita buatkan masih nggak cocok, ya tak kembalikan uang kan sudah beres gitu loh. Dan itu aja sih sebenarnya. Tapi Mas Haji, saya yakin dan percaya bahwa semua orang sukses itu mengalami begitu.
perjalanan seperti itu prosesnya luar biasa. Itu mungkin ya tadi ya kurang itu lagi Kontrol. kurang kontrol. Betul. Kan itu nama sampean ya. Nah, nama sampean itu harus benar-benar lewat sampean dulu. Iya. Harus sudah beres ya sudah oke, baru. Iya, betul sih. Itu buat pengalaman mungkin. Iya, saya buat pengalaman aja. Makanya sekarang ini luar biasa saya kontrolnya ke anak-anak ini gitu. Terutama di QC ya. QC. Ya, di QC-nya itu saya tekankan jangan sampai barang yang keluar ini yang sudah dibeli orang itu mengecewakan. Kasihan, orang itu macam-macam. Ada yang orang itu sampai nyicil-nyicil ya enggak, cari uang untuk beli gitar, tapi ternyata barangnya datang kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Jangan. Makanya sekarang ini benar-benar bagus kalau sekarang. Saya sendiri yang pegang gitu. Contohnya gitar ini berapa kira-kira harganya? Kalau ini saya jual di pasaran 7 juta ini. 7 juta ya? 7 juta. Itu bisa jelaskan speknya? Oh, untuk spesifikasi detail. Untuk body itu saya pakai Alder. Oh, Alder ya? Alder itu kayu dari Kanada, dari Amerika. Jadi untuk bahan gitar yang saya buat ini memang ya sesuai dengan gitar-gitar yang sudah terkenal, yang punya nama, yang dipakai Fender itu. Ya ada Alder ya namanya. Terus untuk necknya ini pakai hard maple, bukan yang maple, tapi hard maple yang keras gitu. Nah, terus di dalam selain truss rod itu untuk adjustment untuk setting. Itu di dalam itu masih ada 2 besi di sini. Jadi gitar ini memang kuat, jadi stabil gitu. Kalau lagi gampang iya, berubah gitu. Jadi ada dua besi di pinggir-pinggir gini. Nah, terus apalagi ya? Mungkin di wiring ya, di electronical kelebihan dan keunggulan gitar buatan saya. Apa? Sebenarnya low noise ini sebenarnya. Low noise sebenarnya. Low noise. Pick-up-nya dari apa? Merek apa? Ini mereknya pakai Schneider ini. Schneider ini buatan Cina. Buatan Cina untuk resistensinya ini besar. 19 kilo ohm. Besar banget. Ini sampai produksi berarti warnanya cuma ini atau sama kayak gini semua atau? Kebetulan 13 itu beda-beda warna. Beda-beda warna. Betul. Tapi modelnya ya ini, tipe ini. Motifnya seperti ini. Apa warnanya? Warnanya beda-beda. Tapi motifnya sama? Enggak, beda. Oh, beda ada lagi. yang solid, ada yang ini kan kelihatan namanya poplar ini. Kelihatan motifnya kayu kan ini. Nah, yang 13 itu macam-macam nih warnanya, ada yang biru, ada nah gitu. Nah, keunggulan buatan yang sekarang ini produksi yang saya jaga ini itu memang satu low noise gitar ini. Terus string tensionnya ini empuk gitu. Terus ceper kayak memang Jepang dan US sih. Ini ceper banget loh ini. Iya. Tadi tak coba ikut ceper. Ceper gitar ini. Gitu. Terus stabil ini Mas Haji. Enggak apa-apa ini. Enggak akan fales. Enggak fales gitu. Nah, itu sih. Iya. Ya ditunggu Mas Adi, mungkin nanti bisa yang mau order hubungi ke WA tadi ya Mas Adi. Siap, terima kasih Mas Adi. Terima kasih dibantuin promo. Dan sampai harus ada di Shopee biar saya bisa lihat siap. Nanti itu sudah masuk ke schedule nanti. Masih diproduksi. Berarti orang beli itu lewat manual online lewat WA gitu? Iya, betul. Ya mungkin tahu dari Instagram, Facebook gitu. Terus tujuan sampean membuat workshop ini apa? Membuat produksi gitar ini apa? Tujuannya? Visi dan misi. Iya, visi dan misinya. Oke. Ini penting banget ini sebenarnya. Iya. Ya, tidak hanya sekedar bisnis. Apa? Iya. Yang Jadi ini agak lain. Saya itu ingin seperti investor asing yang datang ke bumi pertiwi kita ini sukses. Sampai lihat aja, yang punya pabrik di Ngoro sampai, ya pokoknya Sabang sampai Merauke lah. Yeah. Investor asing yang mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia, apakah orang kita? Hampir 90% orang Barat semua. Tujuan saya adalah ingin apa ya ini ya? Ya minimal kita punya tanah air itu kita kelola.
kita jadi orang yang bermanfaat di sini. Ya mungkin saya sebagai seniman ya mungkin saya bisa memberikan sumbangsih ya lewat jalur seni tentunya ya. Mungkin saya membuat gitar untuk mengharumkan nama bangsa ya enggak. Punya perusahaan besar yang bisa menampung orang-orang pengangguran. Itu saja sebenarnya visi misi saya. Iya kan memang faktanya di sini kan didominasi oleh investor asing. Bukan saudara-saudara kita sendiri. Paling saudara kita jadi buruh. Itu visi misi saya sebenarnya. Tapi nggak mudah. Yang ngikut ya saudara kita sendiri. Bukan orang luar. Malah yang menginjak-injak diri saya ya orang ya saudara kita sendiri. Gitu ya seperti Luar itu. biasa. Ya tujuan saya itu. Ya mohon doanya lah. Itu visi misi saya sebenarnya. Kita ini sebagai putra putri bangsa Indonesia ini mestinya pinter kok kita ini, harus mandiri minimal. Harus mandiri. Ya cintailah produksi Indonesia. Produk lokal. Produk lokal. Ya makanya kan gini, makanya itu saya moto itu saya ada sepakatnya ada enggaknya. Moto itu. Iya, sepakatnya apa? Nah, sepakatnya ya memang programnya bagus gitu. Artinya untuk menumbuhkan perekonomian. Benar nggak sih? Bahkan sampai negara pun juga begitu. Tetapi kembali lagi kepada kita sendiri. Nah, kalau barang kita bagus, masyarakat disuruh beli ya oke aja. Nah, barang buatannya jelek disuruh beli lah ya gak mau orang. Iya. Kan begitu. Makanya saya ada sepakatnya dan enggaknya. Kalau barang saya ini bagus, ya sudah bantuin. Ayo kita ngangkat ekonomi bersama-sama di bangsa gitu loh. Tapi kalau jelek ya gak mungkin lah. Jangan kasihkan orang. Iya enggak sih? Betul. Itu iya, sih Mas Mas Haji. Iya betul. Selanjutnya Mas Adi, saya dengar sampai niki kembali lagi sekarang mau orkesan lagi. Iya. Nah, kenapa? Siap. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jadi ini banyak beberapa teman yang mungkin di medsos ya itu kaget responnya. Loh, Mas Adi kok naik panggung lagi? Iya. Kenapa Mas? Nah, mumpung ada pertanyaan ini saya jawab. Jadi kenapa saya kembali ke dunia entertain? Satu alasannya adalah alhamdulillah dari perjuangan saya mendirikan usaha bikin gitar, produksi gitar itu tahun 2020, 3 tahun akhirnya jatuh, dipegang orang, 3 tahun tak pegang sendiri, bangkit sekarang. Satu, perusahaan saya sudah bisa saya lepas. Sudah autopilot. Oh iya. Artinya saya nggak harus jadi operator lagi, nungguin, mantauin, nggak perlu. Artinya saya sudah bisa melepaskan produksi yang ada di workshop. Nah artinya sudah banyak ruang ini untuk saya healing bahasanya, hiburan. Main Iya. nang atau mana ya? Ya kalau 1 hari 2 hari boleh lah. Tapi kalau sampai 3 hari atas jangan lah. Loh kemarin itu saya sudah ngobrol sama adalah teman gitu. Tapi ngelek job ide-ide, iku gak apa-apa rene atau ojo ya. Lah enakmu dhewe aja. Ya kan gitu ya. Iya. Seperti itu sih Mas Haji. Jadi kenapa alasan kok kembali lagi? Satu, usaha saya yang diproduksi itu bisa saya lepas, udah bisa saya tinggal, artinya sudah autopilot alhamdulillah dari perjuangan saya seperti itu. Terus nomor 2, hiburan. Iya. Kangen sama teman-teman ini loh. Iya. Teman-teman ternyata saya keluar ya beberapa jam kemarin itu dikasih Siono. Siono itu akhirnya sih nggak kenal aku. 8 tahun nggak update. Loh, 8 tahun nih Mas Haji. Saya itu nggak pernah dengerin lagu. Adanya dengerin masalah. 8 tahun dengerin masalah. Dikejar-kejar customer ya nggak produksinya bermasalah. Masalah apapun akhirnya alhamdulillah sekarang saya bisa kembali lagi itu berarti alhamdulillah aman. Iya, aman berarti. Udah lepas. Udah melewati fase itu. Iya. Ya buat teman-teman musisi atau siapapun juga. Ya gitaris tentunya ya. Gitaris basis itu. Oh apa itu? Mas Adi sudah terjun lagi. Oh itu. Ya bos-bos orkes ini. Iya. Kita konco kan yo bisa. Oh bisa. Kebanyakan 90% dari teman. Iya, dari teman memang. Iya. Ini sudah terjun lagi, jadi tenang, lagunya sudah dipelajari semua. Siap. Aman. Terus mulai ini lagu apa kayak racun metu mana? Nah, iya kayak racun metu mana.
Sekarang gitu Mas Adi. Jadi lagu daur ulang yang dulu pernah viral sekarang muncul lagi. Iya, Memang gitu. kenapa alasannya adalah kehabisan lagu. Lah iya, saya juga ngiranya gitu. Sudah nggak nemu lagu baru Sedangkan lagi. produksi ini dituntut ya terus ya gitu ya, market ini ya. Iya betul Nah, kan iya. di YouTube ini kan aduh berapa satu minggu udah ada lagu baru lagi satu Lah minggu. iya. Lama-lama kan habis. Kalau habis kemana? Ya cari yang lama. Iya, betul. Iya, Itu juga ide yang keren tuh sebenarnya tuh. Akhirnya sekarang lagu lama-lama keluar lagi kayak ini lagu Jangan Pura-Pura itu keluar lagi. Jangan Pura Mansur. Iya, dulu kan juga pernah keluar kan. Iya, iya. Sekarang keluar lagi kan. Ya kayak gitu-gitu lah. Iya Masih siap, aman lah. masih aman lah. Makanya kemarin tuh si Yono itu bilang, wah tepak bang. Kenapa? Nek sampean balik dangdutan lagu niki dangdut biyen. Iya. Aman nih aman jadi. ya. Tapi ada bagian itu sih kemarin itu agak sih nggak ngerti aku. Di orkes. Ya belum, nanti dicatat aja. Biasanya kan aku lagu baru-baru itu. ambiar itu, iya biasanya gitu. Di situ aja sih. Ambiar kan mirip-mirip sih. Dipelajari ya gampang. Sementing wayah gitar tahu gitu aja. Iya siap. Wis nek gak iso titip. Titip tapi bayar tak pek yo. Ojo kok dilono shooting kok. Bayar tak pek yo titip tukang hipote. Padahal matine mau besok-besok. Iya. Ya terima kasih Mas Haji seperti itu. Mohon doanya. Sampai tadi bilang aku Mas Yono, sampai punya anak didik nggak? Sebenarnya banyak anak didik saya itu, mulai dari anak band rock itu gitaris-gitaris ya, sama dangdut itu banyak sekali. Banyak sekali. Siapa sing mungkin Yang masih eksis ya mungkin ya, iya. kenal gitu ya. Ya paling ya si Yono itu, Yon GTR itu. Itu berarti belajar nang sampean? Iya dulu. Kursus apa gimana? Apa Kalau privat? Kalau privatnya enggak, karena saya kan enggak ngajar secara privat. Ya sering ke rumah belajar saat itu. Masih SMP dia katoan gitu. Pakai celana pendek pakai apa? Celana pendek SMP biru itu loh. Naik sepeda pancal gitu ke rumah dari Jetis loh itu. Dari Jetis ke Pajaran Berarti itu jauh loh. enggak pakai gitar sampean itu? Ya belajarnya di rumah. Apa sih yang ngajari pertama kali? Paling saat itu paling ya belajar Ingwi itu. Ingwi. Ingwi itu. Lik-liknya itu sih. Lebih ke situ. Tapi menurut sampean apa Yono perkembangannya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Rek. Aku seneng arek iku gak lali arek iku. Akeh muridku tapi lali kabeh, merem kabeh. Tapi yo gak perlu sih Mas Haji ya, itu kan urusan mereka. Dia termasuk keren, makanya tak doakan dia selalu lancar anunya apa? Rezekinya. Oh iya. Jawabnya gak toleren. Iya aku. Gak toleren? Iya. Luar biasa. Ya inget saya beberapa kali dikasih dan itu pun ngomong ke saya gitu. Mbah, tak kei job ya. Tapi ini tak pilih no yo. Nek sing elek mau Pak. Sing kok sawerane akeh tak kena sampai itu temenan. Sampai dipilihkan seperti itu. Iya. Iya Mas Adi, sampean tadi bilang juga ada Ingwi. Ini sampai berarti kan punya idola gitar ya? Iya. Siapa gitar idola luar negeri? Kalau luar itu ya satu ya Ingwi. Kalau gitaris kan banyak ya. Saya main cover lagu itu mulai dari Ingwi, John Petrucci, ini gitaris ya. Joe Satriani, Greg Howe, banyak pokoknya. Tapi kalau ngomongin idola cuma 3 saya tuh. Sebenarnya 2 sih, disimpulkan 2 aja. Ingwi sama Satriani aja. Itu aja ya, Ingwi. 2. Kenapa? Ya karena kayaknya nggak ada deh kayak Ingwi itu nggak ada. Berarti sama ini nyontoh-nyontoh situ ya? Mainnya apa gimana? Bukan nyontoh bahasanya, banyak terinfluen ke situ saya. Secara main gitu di luar terpengaruh. Di luar gitu loh, di luar apa konsep. Iya. Terkadang main gitu ya metune yang uniku tadine gitu loh. Nah, itu kalau baratnya gitu. Kalau ini dalam negeri? Dalam negeri kalau rock nggak ada. Nggak ada. Kalau dangdut? Dangdut ada. Pertama itu almarhum Mas Fris. Mas Fris. Iya, aku yo idola itu ya aku. di luar wong rock wis wong ngeri iku. Iku ngeri wong iku. Aku yo heran juga. Gitu Dia ya? tuh seperti itu nek main dangdut halus banget. Nah itu. Tapi nek main rock juga keren yang banget. rock gitu. Nah iya. Heran aku sampean. Itu kan pernah saya ajak ke studio ini 2 kali. Iya saya lihat itu, saya tahu itu beliau luar biasa, sopan terus gimana lah ya wis intinya. Luar biasa ya. Al-Fatihah. Terus selain Mas Fris apa lagi? Mas Imam tadi. Sonata ya. Luar biasa idola Iya. saya kan.
Ya bukan saya anggap idola ya guru, biarpun saya nggak pernah belajar, nggak pernah bertatap muka atau belajar secara langsung, tapi beliau tak anggap guru-guru saya. Kenapa? Ya mempengaruhi itu. Iya, Mempengaruhi cara bermain saya gitu. Terus nomor 3 itu dari Mojokerto juga itu, Mas Budi BM, kalau pernah dengar, itu pemain gitar dangdut tapi jebolan rock. Masih aktif sekarang? Beliau PNS deh kayaknya. Oh, sudah nggak aktif berarti ya? Iya, rambutnya udah ngeri mainnya kayak Mas Fris gitu. Ngeri. Itu gitarisnya Orkes Melayu Nita dari Lengkong. Oh, banyak yang kenal itu. Orang lama kenal semua. Yang kenal silakan. Mas Budi PM, Mas Imam aja kenal kok. Oh iya. Oh, ngeri. Iya. Ya, Mas Imam. Ya, ini fan jenengan ini. Bener ya? Iya, betul. Ya, ketiga gitaris itu yang mempengaruhi saya sih sebenarnya. Ini Mas Adi yang selanjutnya, ngomong-ngomong sampean masih menerima les nggak? Maksudnya ada yang mau Kursus belajar kursus gitar? Kalau secara akademi enggak. Tapi kalau mau belajar ke rumah silaturahim ngobrol-ngobrol monggo. Oh gitu ya. Iya, monggo. Tapi kalau harus ngajar udah enggak. Berat. Tapi pernah sampean ngajar kan? Iya, pernah. Saya memang buka kursus dulu. Makanya saya katakan murid saya itu banyak sebenarnya, banyak sekali. Gitu. Iya. Ya mereka bayar. Bayar. Nek yo nek bayar enggak? Enggak. Itu kono rokok ya. Oh, iya. Tapi ya luar biasa kan hasilnya kan Seneng gelar itu. sekarang kan juga masih ingat ya, tidak melupakan. Ya, alhamdulillah itu yang penting kok sebenarnya. Ya itu sih. Ya bener ya. Yang terakhir Mas Adi, pesan-pesan buat gitaris pemula apa? Yang mempunyai dedikasi ke musik total loh ya, artinya keinginan besar ke musik, khususnya gitaris ya, yang ingin jadi gitaris. Yang pesan-pesan saya adalah ya, semua kesuksesan yang kita harapkan, yang kita impikan itu pasti akan menemukan proses-proses ini tidak enak. Ya caci maki dan lain sebagainya itu hanya proses, ingat. Ini pesan saya, artinya jangan pernah putus asa. Pesan saya itu jangan pernah putus asa. Ingat omongan saya ya, sangat dibicara ini, semua orang sukses itu nggak ada jalan yang mulus, itu nggak ada, pasti entah itu dicaci, entah itu dipukul orang bahkan. Enggak, itu hanya sebuah proses. Tapi ingatlah, suatu saat kalau Anda ini tetap komitmen, itu pasti akan jadi. Pokoknya sabar, ikhlas, pokoknya belajar aja. Pokoknya belajar dan belajar. Insya Allah jadi. Oh iya. Bener gak sih? Bener. Ya iya Oke. sudah. Oke, terima kasih Mas Adi sudah ada di sini. Saya Sama-sama, doakan Mas Haji. Mas Adi saya doakan sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Sukses di perusahaannya Amin, sekarang. amin ya Allah. Amin, sami-sami. Saya bersama keluarga, rukun bersama Amin, keluarga. sama-sama. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah ini siapa lagi nih yang mau saya undang? Silakan tulis di komentar ya. Satu lagi boleh saya Monggo. Nah, saya menyampaikan untuk Mas Haji atau Abah Haji, terima kasih sudah bersedia mengundang saya di tempat ini. Artinya alhamdulillah saya masih ingat lah dengan saya minimal. Masih ingat ya. Terima kasih, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Adi. Ya mau bersedia mengundang saya ke podcast ini. Iya, Semoga iya. Aci Story dan channel-channel yang lain langgeng, penuh inovasi, kreatif. Amin. Jadi kemarin tuh Mas Adi telepon, kapan? Langsung ingat aku. Oh iya, bentar tak buatkan ide ini apa ini. Akhirnya ketemu itu idenya. Idenya apa? Ada di Koplo Time. Siap. Kalian tonton aja. Tunggu di channel Koplo Time. Nah, itu. Kapan tuh kira-kira? Waduh, sih belum ini. Loh, ini kan sudah suro, masa masih rame? Iya, kan lagunya kan masih aman sekarang, lagunya kan sama dengan lagunya tadi kan nggak harus cepat upload ya. Iya. Jadi aman, masih santai lah. Soalnya tadi udah ada yang WA, kapan nih Mas gitu ya. Aku nggak tahu, nggak melalui akun. Ditunggu saja pokoknya. Ditunggu aja pokoknya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.